Halo Sobat Uni, selamat datang di channel Siapa. Bersama kami dari program studi manajemen kelas 1E kelompok 2. Di sini kami ingin berdiskusi mengenai apa manfaat ideologi bagi kehidupan bersama suatu bangsa. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu mengenai perihal tersebut? Kalau belum tahu, daripada penasaran apa itu manfaat ideologi bagi kehidupan bersama suatu bangsa, simak terus video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman biar nggak ketinggalan sama konten edukasi dari kami. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat siapa? Kita ketemu lagi dalam diskusi kelas yang dilakukan oleh para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Kali ini kita ditemani oleh 3 orang teman-teman kita yang berfungsi sebagai presenter dan 2 orang berfungsi sebagai pembahas. Yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah manfaat ideologi bagi kehidupan bersama suatu masyarakat. Kita tahu bahwa setiap negara itu pastinya punya ideologi masing-masing sebagai landasan hidup bersama supaya tercipta masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita mereka. Ada masyarakat yang menjadikan kapitalisme sebagai ideologi mereka. Ada yang menjadikan sosialis komunis sebagai ideologi mereka. Begitu juga dengan Islamisme. Kalau kita kan di Indonesia ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Nah, yang jadi pokok persoalan dalam diskusi kita kali ini adalah sebenarnya apa sih manfaat suatu ideologi? Dan kemudian bisa nggak sih ideologi itu kita tukar-tukar, hari ini A, besok B, besok C, dan sebagainya gitu ya. Oke, sobat-sobat siapa, kita mulai saja. Oh iya, sorry lupa. Bagaimana kalau kita memperkenalkan diri dulu? Silakan. Boleh. Perkenalkan, nama saya Windy Wiryanto. Saya dari kelas 1E di Universitas Islam Syekh Yusuf. Boleh. Baik, perkenalkan, nama saya Ica Ratu Ajara dari kelas 1E Prodi Manajemen. Baik, perkenalkan, nama saya Okta Firnanda dari kelas 1E Prodi Manajemen. Oke, sudah diperkenalkan masing-masingnya. Kita tanpa memperpanjang waktu, yang akan bertindak selaku presenter memulai diskusinya adalah Okta. Silakan Okta. Ya, baik. Di sini saya sebagai presenter dan bersama teman-teman saya ingin menjelaskan apa itu ideologi bagi kehidupan bangsa. Ideologi bagi kehidupan bangsa sendiri diciptakan oleh Antoine de Saint-Exupéry pada abad ke-18 untuk mendefinisikan sains dan ide. Ideologi dapat dianggap secara visi dan komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu. Ideologi di abad akhir 18 di tahun 1976 ya Mbak. Dia memperkenalkan Antoine de Saint-Exupéry. Dia memperkenalkan ideologi di akhir abad ke-18 itu di tahun 1976 tepat. Apa sih ideologi yang diajarkan si Antoine itu? Apa? Okta. Ideologi secara memandang segala sesuatu. Memandang segala sesuatu, saya pandang dengan saya pandang porsi tapi pandang apa tuh? Saya pandang dia. Sesuatu berkesan. Ya, jadi Anthony de Saint-Exupéry dia pertama kali dia mengemukakan ideologi itu di mana dia ada 2 kalimat, ideo dan logos. Ideo berarti gagasan, logos berarti
Logosnya Logos berarti ilmu. ilmu. Tuh. Terus so apa yang dimaksud dengan ideologi? Kaget. Ya, nanti dikat ya. Jadi seperti yang kita tahu, namanya ideologi adalah ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Dan dapat disimpulkan, ideologi merupakan suatu pemikiran yang menjadi dasar seseorang, sekelompok orang, bahkan bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya. Ideologi juga berguna bagi suatu bangsa dan bernegara sebagai identitas bersama, agar masyarakat mengetahui ke arah mana nih kehidupan masyarakat yang hendak dituju. Ideologi adalah ilmu. Berarti kalau kita bicara ideologi, kita akan berbicara tentang suatu bentuk masyarakat yang paling ideal yang kita harapkan. Katakanlah misalnya ideologi kapitalis. Ideologi kapitalis itu mengajarkan bahwa biarkan semua orang secara individu berkembang. Mereka punya hak untuk mengembangkan dirinya. Boleh sekaya-kayanya, dan ketika mereka sudah mendapatkan itu, nggak usah mikirin orang lain, nggak usah mikirin tetangga, nggak usah mikirin masyarakat, nggak usah mikirin negara dan sebagainya, pokoknya urusan diri sendiri. Ya. Berarti dalam ideologi kapitalisme ini individualis, sangat individualis. Setiap orang dibiarkan untuk berlomba-lomba menjadi kaya. Cuma celakanya kan kita tahu bahwa dalam suatu perlombaan nggak mungkin semua menang. Ada pihak-pihak yang kalah, apalagi dalam perlombaan mencari rezeki. Ada orang yang sukses, kaya raya, tapi ada juga orang yang ternyata kurang beruntung. Nah itu dalam ideologi kapitalis bodo amat, terserah. Yang penting saya kaya, teman saya nggak beruntung di dalam miskin ya terserah. Saking memperhatikan individualisme, maka orang miskin pun akan menjadi suatu katakanlah objek. Kalau misalnya kurang beruntung dalam ekonomi, ya, lalu kemudian kamu minta minum duit atau utang sama saya, maka saya akan kenakan riba, kenakan bunga. Dengan bunga itu kamu makin miskin, bukan urusan saya, yang penting saya makin kaya. Itu bentuk masyarakat yang dicita-citakan oleh kaum kapitalis. Negara-negara seperti Amerika, Jepang, Australia, Selandia Baru dan sebagainya, itu negara-negara kapitalis. Ya. Sementara ada ideologi lain yang justru melihat bahwa jangan dong, masa individu dibiarkan merajalela menjadi kaya sekaya-kayanya dan mengeksploitasi orang lain. Makanya menurut kelompok ini yang terbaik justru bukan membiarkan individu itu berkembang sebaiknya, tapi negara yang harus hadir menguasai semua, itu sosialis, sehingga individu justru dipenuhi. Dia merupakan lawan dari kapitalis. Kalau kapitalis itu merupakan suatu ideologi yang sangat menjunjung tinggi hak-hak individu, justru kalau dalam masyarakat yang sosialis, yang komunis, itu negara, masyarakat yang diberi hak besar mendominasi individu justru dipenuhi. Sekarang kalau kita lihat masyarakat Indonesia, Pancasila, individu boleh berkembang, ya, tapi harus punya memperhatikan hak-hak orang lain. Pemerintah juga punya tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat kecil. Misalnya dalam pasal 33 pasal 45 disebutkan bahwa cabang-cabang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara, tidak oleh swasta.
Kalau negara-negara otoriter semua dikuasai swasta. Kalau negara-negara sosialis semua dikuasai negara. Kalau di Indonesia ini Pancasila, swasta boleh berkembang, tapi untuk hajat hidup orang seperti listrik misalnya, itu harus dikuasai oleh negara. Supaya apa? Supaya tidak terjadi harga-harga itu ditetapkan semaunya sendiri dalam rangka kekayaan pribadi seperti kapitalis, dan juga tidak digratiskan seperti negara sosialis terbayar, cuma bayar itu terjangkau gitu. Sekarang dalam masyarakat Pancasila seperti Indonesia, fungsinya tentu adalah yang kita inginkan ke depan, itu Indonesia itu akan menjadi suatu negara yang meskipun nanti Indonesia itu 100 tahun kemerdekaan 2045 itu sudah Indonesia sejahtera menjadi negara maju, tetap saja kita harus menjadi negara yang berketuhanan, negara yang berkemanusiaan, negara yang tetap bersatu, negara yang tetap mengutamakan usaha dan dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sosial merupakan suatu masyarakat yang berkeadilan sosial. Gitu. Ini sebenarnya hampir mirip dengan apa yang didadang-dadang oleh negara berdasarkan syariat Islam. Ya, sebenarnya Pancasila itu sebenarnya intinya kurang lebih sama dengan apa yang diajarkan Al-Quran. Cuman kalau kita tampilkan, wah ini berarti ajaran Islam, nanti orang-orang yang lain marah. Padahal intinya, hakikatnya sama. Yang di Pancasila itu dengan Islam sama. Ya. Islam kan seperti itu, tampil untuk melindungi semua golongan. Bukan berarti misalnya negara kemudian berdasarkan syariah, itu berarti semua yang tidak Islam akan dijajah. Itu memang sengaja dihembuskan oleh orang yang anti-Islam. Padahal kalau negara Islam yang sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, itu justru Islam itu akan menjadi pelindung bagi semua golongan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah dulu, ya, di mana orang Kristen istilahkan dia diatur oleh hukum Kristen, orang Yahudi silakan diatur oleh hukum Yahudinya, orang Islam diatur oleh hukum Islamnya. Jadi bukan berarti semuanya karena negara berdasarkan syariah Islam semuanya pukul rata. Artinya yang Yahudi, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha semuanya harus menjalankan syariat Islam. Enggak gitu. Ini memang sengaja dihembus-hembuskan oleh orang yang anti-Islam supaya Islam itu jelek namanya. Ya, nggak seperti itu. Zaman Nabi Muhammad ketika seorang Yahudi salah, dia dihukum bukan berdasarkan hukum Islam, dia dihukum berdasarkan hukum Yahudinya, hukum Taurat. Ketika orang Kristen bersalah, dia dihukum berdasarkan hukum yang ada di Injil, bukan hukum Islam. Tapi ketika orang Islam bersalah, baru pakai hukum. Berarti kan adil. Seperti itu, Pancasila kayak gitu. Sebenarnya Pancasila seperti itu. Jadi bukan berarti karena kita mayoritas maka kemudian kita memukul rata semua orang harus berdasarkan hukum Islam. Enggak gitu. Memang hukum Islam itu disalahpahami oleh orang. Dan yang seperti sering saya sampaikan, ada oknum-oknum kita sendiri yang seolah-olah menyebut hukum Islam itu harus berbentuk khilafah. Enggak mesti, siapa bilang? Ya kan katanya demokrasi itu tauhid. Siapa bilang? Bahkan Rasulullah ketika mau wafat itu tidak menunjuk siapa penggantinya. Ya, tidak menunjuk si A, si B, si C, si D menjadi penggantinya. Karena kalau menunjuk pengganti berarti kan kerajaan. Justru Rasulullah wafat tanpa menunjuk siapapun sebagai pengganti. Baru ketika Rasulullah wafat baru jadi masalah siapa nih gantiin. Ya karena Nabi tidak menunjuk penggantinya. Lalu kemudian musyawarah lah para sahabat itu untuk menunjuk siapa pengganti. Ini kan berarti demokrasi. Ya kan ini berarti demokrasi. Tapi kata ada orang yang bilang katanya demokrasi itu barat, Islam anti demokrasi. Coba sini diskusi sama saya.
Maksudnya apa? Anda ngerti nggak sih arti demokrasi? Dan apakah Islam itu anti demokrasi? Anda salah besar. Justru ketika Islam itu misalnya dipakai sebagai landasan negara, semua harus dilindungi. Bukan semua dikuasai dan dijajah, nggak ada itu. Apalagi syariah Islam itu kemudian ditafsirkan sebagai khilafah. Khilafah itu kan kerajaan. Nanti seseorang diangkat menjadi penguasa, semuanya diserahkan kepada dia, bahkan tanpa ada dewan perwakilan rakyat sebagai pengimbang. Ketika dia wafat, kemudian dia akan digantikan oleh anaknya. Itu kan kerajaan. Nabi nggak mau kayak gitu. Buktinya begitu Rasulullah wafat itu nggak ada buktinya sebagai pengganti. Jadi memang kita ini sering disalahpahami bukan oleh siapa-siapa, tapi bahkan oleh orang Islam sendiri. Yang dia sendiri ngerti tapi sengaja membelokkan supaya orang Islam nggak ngerti apa itu Islam. Nah makanya kemudian demi menghindari seperti itu, maka ditetapkanlah Pancasila sebagai landasan negara kita, ya kan? Tapi kalau kita lihat apa yang ada di Pancasila itu adalah Islam, nama apa? Ya. Cuman kita nggak mau pakai nama itu langsung supaya tidak terjadi penentangan. Ya kan kalau pakai nama Islam langsung pasti yang Kristen ngamuk, yang Hindu ngamuk, ya kan, yang Katolik ngamuk. Enggak, kita yang penting jiwanya, spiritnya, ya kan, bukan namanya. Jadi kita nggak butuh misalnya negara Islam Indonesia, nggak butuh. Nggak ada masalah negara NKRI berdasarkan Pancasila, kita lega. Makanya kemudian kalau ada orang yang pengen merubah Pancasila menjadi ideologi lain, katakanlah menjadi syariah, itu justru salah kaprah. Anda nggak ngerti apa itu Pancasila, apa itu syariah, nggak ngerti. Nggak ngertinya itu mungkin saja memang dia itu nggak ngerti, atau memang dia ngerti tapi memang untuk mengelabui orang-orang yang yang awam, ya makan apa aja seperti saya mah harus baca nggak suka saya sama dia. Sengaja bisa sih bilang berdasarkan NKRI berdasarkan syariah, mungkin dia ngerti, tapi dia sengaja mengelabui para pengikutnya seolah-olah ada perbedaan antara Pancasila dengan syariah. Loh, bagi saya pribadi ini ya disclaimer bahwa itu Pancasila adalah Islam, ya kan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial, itu Islam itu. Cuma kita nggak mau pakai langsung inilah negara Islam. Kenapa? Karena takut orang pada ribut. Tapi andai kata Pancasila itu benar-benar diwujudkan sebagaimana mestinya, bukan cuma pada waktu upacara, satu ketuhanan yang Maha Esa, nggak butuh itu. Tapi kalau pejabat itu kemudian menghormati sila-sila Pancasila dan kemudian benar-benar melaksanakan, cukup itu. Ya kan? Islam itu nggak butuh diaku-aku dalam arti namanya itu dimegah-megahkan, enggak. Makanya kita nggak butuh itu front pembela Islam, nggak butuh. Islam itu udah hebat, ngapain dibela-bela? Kecuali yang dibela itu kan yang lemah. Islam udah kuat, cuma yang sengaja dibuat seolah-olah umat Islam itu perlu dilindungi, seolah Islam itu perlu dibela. Nggak butuh, nggak perlu gitu. Nah, cuma masalahnya memang seperti saya katakan, mungkin dia ngerti, tapi memang sengaja membelokkan supaya mengelabui para pengikutnya. Ya, jadi kepada anda yang anak-anak muda, jangan ragu bahwa apa yang ada di Pancasila itu memang sudah wajah Islam, nggak perlu diragukan lagi. Jadi nggak perlu lagi kita mikirin merubah ideologi Pancasila dengan katakanlah ideologi syariah ataupun ideologi yang lain, nggak perlu, karena itu sudah terjadi pada tahun 45 di mana perdebatan masalah itu mengakibatkan saling gontok-gontokan, ya kan. Kalau Pancasila dirubah lagi berarti kan kembali lagi 45, emang pom bensin mulai dari titik nol. Nggak perlu, sekarang kita tinggal membangun saja. Anda yang beragama Islam nggak perlu lagi ngeributin itu, karena memang itu sudah Islam. Sedangkan dengan nama itu sendiri orang-orang yang lain merasa terlindungi juga.
sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah zaman dulu di Madinah. Bukan berarti Nabi Muhammad sebagai penguasa pada waktu itu kemudian orang Kristen suruh masuk Islam, orang Yahudi suruh masuk, enggak, biarkan mereka berkembang masing-masing. Nah, kayak ada perjanjian Madinah namanya waktu itu, di mana semuanya bersepakat giliran kita ada diserang dari luar, sama-sama kita bersatu, gitu loh. Jadi yang kita inginkan nggak usah ragu lagi bahwa kita sebagai Islam itu sudah menerima Pancasila, karena memang itu jiwa Islam. Jiwanya itu adalah pelajaran-pelajaran Islam. Jangan sampai ada pikiran lagi yang disesatkan oleh orang-orang yang mungkin ngerti tapi sengaja membelokkan, atau memang kita termasuk orang yang nggak ngerti tapi dikibulin. Ya, ingat loh, yang namanya Islam nggak mesti bentuk-bentuk khilafah. Jiwanya itu yang penting, mau bentuknya apa kita serah. Itu kan hanya perundingan antara kita sebagai warga negara. Kita mau apa nih? Presidensial atau mau apa itu serah kita. Jadi nggak mesti bilang pasti nggak setuju banget. Oke, saya kira demikian saja sobat-sobat siapa. Kita tidak bisa berpanjang kata untuk mendiskusikan hal ini. Yang jelas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fungsi dari suatu ideologi dalam kehidupan masyarakat adalah untuk mengatur supaya kehidupan masyarakat itu menjadi terarah menuju suatu cita-cita yang digambarkan atau yang dibayangkan, yang ingin diwujudkan bersama. Dan kalau dalam prakteknya ideologi itu kemudian diubah-ubah, diganggu-ganggu, ya berarti masyarakat itu kan senantiasa dalam konflik, pertentangan, yang mungkin saja bisa menjadi suatu pertempuran karena itu akan habis-habisnya itu. Dan ingat, orang-orang yang ingin merubah ideologi juga belum tentu murni, mungkin mereka hanya memperjuangkan golongan mereka, memperjuangkan kemauan mereka sendiri, cuma berlabel demi rakyat, belum tentu. Ingat politik itu penuh dengan taktik, penuh dengan tipu daya, ya. Jadi itu yang harus kita waspadai. Ini makanya saya undang Anda semua mahasiswa untuk bisa lebih terbuka dalam suatu diskusi yang ya cukup panas mengenai masalah politik, mengenai masalah ideologi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, apakah ideologi seorang mahasiswa itu penting atau tidak? Maka jawaban saya pribadi adalah sangat penting. Karena penanaman ideologi bagi mahasiswa itu berkaitan dengan keberpihakan daripada mahasiswa itu sendiri. Boleh saja di zaman modern ini semua hal ditarik ke tengah, yang kiri ditarik ke tengah, yang kanan ditarik ke tengah. Akan tetapi pemikiran-pemikiran daripada pendiri bangsa Indonesia mau dibawa kemana itu jelas di keberpihakannya kepada siapa? Apakah kepada kaum pemodal atau kepada masyarakat jelata?